salam jumpa pemirsa Dama TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dama TV, tema Ngobras kali ini adalah peran kepemudaan dalam semarak kemerdekaan. Pemuda memiliki peran penting tidak hanya dalam merebut kemerdekaan, tapi juga berperan penting dalam mengisi kemerdekaan. Sebab di tangan para pemuda itulah masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Yang dibutuhkan dari peran generasi muda zaman sekarang dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik. Kali ini Ngobras bersama founder dan penggiat Netizen Cerdas Indonesia membahas tema menarik, yaitu peran pemuda dalam semarak kemerdekaan. Sebelumnya saya mau menyapa pemirsa terlebih dahulu dengan semangat merdeka ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, karena saya sudah semangat pemirsa, untuk itu kita lanjut ya untuk perkenalan narasumber yang luar biasa kali ini yang terhormat Bapak Pengda Sugeng Riyadi. Beliau merupakan founder dan penggiat Netizen Cerdas Indonesia. Selamat malam Bapak Sugeng. Selamat malam Mbak Nisha. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terima kasih Bapak. Ini kedua kalinya kita berjumpa ya. Jangan bosan-bosan ya ketemu Nisha Bapak ya. Alhamdulillah enggak. Dan menyapa pemirsa Dama TV tentunya. Iya, selamat malam pemirsa Dama TV. Merdeka. Merdeka, oke. Selanjutnya ini juga kali keduanya saya ketemu dengan Mas Rozi ya. Beliau juga merupakan founder dan penggiat Netizen Cerdas Indonesia. Selamat malam Mas Rozi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saat ini semakin sehat dan semakin merdeka. Oke, merdeka ya. Luar biasa sekali. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Sugeng dan juga Bapak Rozi, Mas Rozi maksudnya saya, sudah berkenan hadir di Dama TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dama TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu peran kepemudaan dalam semarak kemerdekaan. Ya, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, bagaimana tanggapan Bapak Sugeng dulu ya dengan Indonesia masa dulu dan masa kini? Dulu sama sekarang sama aja sih sebenarnya. Tapi bukan sama-samanya enggak. Iya. Kita masih sama orangnya kan. Orangnya masih sama. Tapi di zaman dulu kemerdekaan itu kan bahwa kita harus bebas dari dijajah gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang kita ada kemerdekaan adalah kemerdekaan kita mulai dari kesejahteraan dan yang lain-lain kan sekarang sudah berbeda dari zaman dulu gitu kan. Jadi sangat berbeda sekali dari dulu dan sekarang. Apalagi teknologi kita sudah mulai berkembang, semuanya sudah berkembang. Jadi memang perbedaan dari dulu sama sekarang ya benar-benar beda sekali. Ya, intinya itu. Iya, itu ya. Jadi masa dulu dan sekarang ada perbedaan dari segi teknologi itu ya, kecepatan ya, perubahan yang signifikan ya. Sama strukturnya kita, banyak jalan-jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah kita. Jadi benar-benar pemerintah kita di tahun ini gitu kan benar-benar kita sudah maju gitu kan. Mulai dari olahraga kita gitu kan. Sepak bola kita kan sekarang sudah harapannya kita kan sudah bisa ini ya ikut lomba Piala Dunia kan gitu kan. Iya. Luar biasa gitu. sekali. Kalau dari Mas Ozi? Kalau untuk saya mungkin karena saya nggak terlalu masa lalu banget ya, mungkin masih muda lah, masih sama seperti saya juga masih kan, muda. gitu. Mas Sugeng juga masih muda loh. Rambutnya aja ini yang putih. Tapi untuk berbeda masa dulu dan masa sekarang memang sangat signifikan ya untuk sekarang ya. Jadi peran pemuda itu memang sangat dibutuhkan. Dulu pun juga memang dibutuhkan. Kemerdekaan Indonesia ini ada karena peran pemuda itu sendiri, bukan karena orang-orang tua, tapi karena pemuda gitu. Jadi aset bangsa ini adalah pemuda itu sendiri gitu. Jadi perkembangan zaman, teknologi, aset, terus infrastruktur dan sebagainya itu mempengaruhi ke pemuda itu sendiri. Jadi semakin bagus infrastruktur, semakin bagus aset, semakin bagus teknologi, jadi pemuda itu bisa semakin maju nanti. Seperti itu ya, untuk kalau kita membahas Indonesia masa dulu dan masa kini, tentunya perbedaannya cukup besar juga ya, perubahannya itu ya. Signifikan sekali ya Mas Rozi ya, zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau Anda amati, kalau zaman sekarang yang sudah Anda rasakan ini, Mas Rozi ini generasi milenial atau Gen Z ya? Kalau saya generasi milenial, kalau Gen Z mungkin terlalu muda mungkin ya untuk jadi ya. Jadi kalau untuk generasi saya, jadi kan menjaga dan memperbarui apa? Memperbarui karakter bangsa itu sendiri untuk semakin maju dan semakin
cinta akan tanah air itu saja. Jadi cinta akan tanah air itu untuk generasi muda itu sebenarnya sulit gampang gitu. Kenapa? Karena kalau dulu zamannya Pak Sugeng ada namanya mata pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, cinta tanah air, kayak gitu seperti itu, atau kepramukaan namanya kepanduan lah. Mungkin zaman dulu kepanduan. Jadi memupuk itu. Kalau sekarang kalau kita contohnya karena anak-anak sekarang, generasi sekarang masih suka gadget, jarang ada yang tahu, jangankan itu pahlawan pun ya, jarang anak muda itu yang tahu ini siapa. Contohnya waktu itu di mata uang 10.000, siapa sih ini pahlawan siapa ya, kok ditaruh di mata uang 10.000 gitu, kan? Padahal itu adalah pejuang bangsa yang memerdekakan Indonesia pada saat itu. Jadi kita menghargai pahlawan-pahlawan itu gitu. Jadi menciptakan dan mendorong pemuda ini untuk cinta ke tanah air itu sendiri. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Jadi perubahan yang dirasakan cukup signifikan ya. Kalau Mas Ros ini kan dari generasi milenial ya, tentunya berbeda dengan zaman sebelum milenial tentunya, begitu ya Mas Rosi. Kemudian kalau kita membahas merdeka ya, apakah Indonesia terutama kita ini sudah betul-betul merdeka, Bapak Sugeng? Kalau pendapat Bapak Sugeng bagaimana? Merdeka. Ya memang merdeka. Ya memang sudah merdeka. Iya, kita sudah merdeka. Cuman di kemerdekaan yang masa lalu itu kan kita memang harus ini. Kalau di dulu itu kita harus merdeka kan, berjuang, benar-benar berjuang karena kita masih harus melawan orang yang kita harus, karena kita di ini nih anggap aja ditindas dan yang lain-lain lah, mulai dari asasi manusia dan kita pingin berkembang, pingin apa nggak bisa, kita mau jual jagung kan harus nggak bisa kan, harus dijual ke dia sendiri kan gitu kan. Nah semacam itu lah. Sedangkan kalau di masa sekarang kita merdekanya kita ini adalah kita banyak sekali bisa berinspirasi, mulai dari apa saja yang kita lakukan itu bebas gitu kan. Walaupun itu ada undang-undangnya gitu kan, ada aturan yang memang harus kita patuhi gitu kan. Boleh lah kita berekspresi dan yang lain. Kita bekerja kan boleh, bebas sekali. Kita mau ngojek kan boleh kan gitu kan. Kalau dulu kan nggak boleh kan gitu. Dan sekarang sebenarnya banyak hal untuk mencari rezeki atau mencari nafkah untuk keluarga kita di masa sekarang lebih mudah gitu kan, daripada di masa yang dulu gitu kan, perbedaannya. Jadi sekarang itu benar-benar mudah banget. Kalau kita melek teknologi banget, khususnya anak-anak sekarang di zaman sekarang gitu kan, itu cari uang itu gampang banget sebenarnya. Gitu. Dan nggak perlu kita panas-panas gitu kan. Kita hanya duduk tenang di rumah, kita mencari apa, kita mau kerja. Online remote itu kan banyak sekali gitu kan. Itu benar-benar merdeka gitu, dan kita tidak dibatasin gitu loh sama negara. Jadi kita mempunyai kemerdekaan yang benar-benar luas sekali. Jadi seperti itu ya, untuk kalau kita membahas merdeka masa lalu dan masa kini tentunya beda ya. Kalau masa lalu itu mungkin masih dengan alat begitu ya untuk mencapai kemerdekaan ya, Pak ya, ada perang-perang gitu. Iya, bambu runcing. Pakai tembak-tembakan. Iya, betul sekali. Kalau sekarang lebih ke mengisi ya, Bapak. Mengisi. Ya? Karena Indonesia memang sudah merdeka, tinggal mengisi saja. Tapi pertanyaan saya itu seperti ini. Apakah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sendiri itu betul-betul merdeka sekarang? Mas Ozi bisa menjawab? Kalau dari penjajah pasti merdeka. Tapi untuk dari banyak hal yang mungkin kita harus memerdekakan ini, dari mungkin sudah akan mencapai kemerdekaan itu, cuma ada beberapa sektoral yang menurut saya mungkin nggak tahu untuk data, tapi yang saya tahu adalah untuk dari beberapa segi sektoral itu akan mencapai puncak kemerdekaan itu mungkin dari kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan di Indonesia sudah sangat menurun drastis gitu. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Sekarang pemerintah sudah menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan masyarakat sendiri sudah menciptakan lapangan pekerjaan itu. Jadi kemerdekaan mencapai lapangan pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan itu sudah digapai gitu, dari segi beberapa aspek dan sektoral itu sudah. Tapi ada beberapa kemerdekaan yang belum kita dapatkan sebenarnya. Kemerdekaan yang belum kita dapatkan adalah, contoh halnya adalah pangan yang murah, gitu. Terus kebutuhan pokok yang murah gitu. Ya mungkin orang terus habis itu gaji yang mumpuni. Sekarang gini, dari beberapa provinsi mereka punya dasar
pembiayaan untuk gaji bagi masyarakatnya. Jadi entah Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, itu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa orang pada berbondong-bondong ke Jakarta? Karena mereka ingin memerdekakan kehidupannya sendiri gitu loh. Jadi yang menurut saya belum 100% merdeka adalah ini, kesetaraan ini, dari kesetaraan setiap pendapatan masyarakat itu sendiri, yang itu untuk memenuhi kebutuhan, BBM dan sebagainya terus menaik, melonjak, kebutuhan hidup, kebutuhan pokok dan sebagainya terus melonjak naik gitu loh. Ya mungkin pemerintah sudah mengkalkulasi itu dari lama, tapi untuk peningkatan ekonomi masyarakat tuh di Indonesia itu sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia gitu. Bahkan Brunei, negara kecil pun itu pertumbuhan per kapita setiap tahunnya itu sangat tinggi gitu loh, dibandingkan kita yang memiliki mungkin ya, mohon maaf, kayak saudara-saudara kita yang di timur, di Papua itu kan dekat sekali dengan Freeport gitu, tapi banyak saudara-saudara kita yang kurang terjamah, atau jangankan di sana, di NTT itu masih ada yang saya kemarin lihat di kanal YouTube itu. Oke, Mas Rozi, tahan dulu ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Mas Rozi dan Bapak Sugeng membahas tema yaitu peran kepemudaan dalam semarak kemerdekaan. Anda boleh pemirsa ya bergabung bersama kami melalui kanal YouTube Dama Televisi, karena ini juga tayang di kanal YouTube Dama TV. Berikan komentar positif dan juga misalkan ada sharing-sharing bersama kami, boleh banget pemirsa. Langsung saja Anda ketik kanal Dama Televisi, langsung muncul ya, Dama Televisi. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak Sugeng dan juga Mas Rozi, tadi saya ke Mas Rozi terlebih dahulu ya. Apakah Indonesia betul-betul merdeka? Silakan dijawab, Mas Rozi. Ya, memang Indonesia memang merdeka, tapi kita kembali lagi tadi yang saya sampaikan terkait di saudara kita di timur, di Papua, di NTT dan sebagainya. Itu mereka mungkin sudah merdeka dari penjajahan, kekerasan. Tapi untuk segi ekonomi, kita tidak bisa menutup mata. Kita udah tanpa kita harus ke sana, kita sudah tahu kondisi mereka di sana itu seperti apa. Ya mungkin banyak peran pemerintah yang sudah terjun langsung ke lapangan, tapi juga banyak yang mereka belum dapatkan, seperti kita di sini, minum gratis, kita cari listrik juga gampang, internet gampang. Contoh halnya ada di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur, daerah Timur Tengah Utara atau Timur Tengah Selatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu. Di sana air pun susah, belum ada menjamah air. Jadi saudara-saudara kita di sana itu dibilang merdeka, tapi kebutuhan hidup mereka ya masih dari alam, tapi air pun susah gitu loh. Kita dari pemerintah pun belum bisa menjamah ya. Mungkin karena daerah sana pelosok terpencil, harusnya daerah perbatasan dengan negara tetangga kita harus mengembangkan. Mungkin Presiden Jokowi sudah menggaungkan di perbatasan itu udah dibangun infrastruktur dan sebagainya, gedung-gedung udah dibagusin gitu. Tapi ada beberapa daerah memang harus memiliki perhatian lebih dibandingkan dengan Pulau Jawa itu sendiri gitu loh. Contohnya gini, orang yang menikmati kereta api itu di mana sih? Hanya di Pulau Jawa garis besarnya. Di pulau-pulau terbesar selain Indonesia, apakah mereka menikmati kereta api? Lah itu aja. Apa kita sudah bisa menamakan ini merdeka? Iya, belum sebenarnya ya. Belum, karena belum rata itu tadi ya gitu. Tapi kalau saya soroti, Indonesia ini sudah banyak kemajuan ya. Dengan adanya IKN ya, itu kan pemerintah ini juga tidak pilih kasih begitu ya. Jadi pemerataan itu ada, tidak hanya ada di Pulau Jawa ya, Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi, bahkan ada di Papua. Nah, ini harapannya kedepannya lebih maju ya, Pak Sugeng dan juga Mas Rozi ya. Sebenarnya 2045 itu ya, ya kita inginkan semua Indonesia ini merata. 2045 kan Indonesia emas. Nah ini ngobrol-ngobrol soal Indonesia emas 2045, Indonesia ini digadang-gadang akan ada pada era keemasan, yaitu menuju Indonesia emas 2045. Tanggapan Anda dari Pak Sugeng dulu, sudah siap? Sudah siapkah kita menyongsong Indonesia emas ya, menuju Indonesia emas 2045? Kok Bapak Sugeng siap nggak siap ya harus siap. Karena kan semua berjalan nih. Ya kan? Siap. Semua berjalan. Siap nggak siap harus siap. Dan pemerintah pun juga harus siap. Kan itu. Karena dia sudah membuat suatu program kan, Indonesia emas ya. Gimana caranya
bahwa kita itu nanti benar-benar jadi emas gitu kan, yang dibutuhkan oleh negara lain kan gitu kan. Iya. Jadi apapun mulai dari ekonomi, teknologi, infrastruktur semuanya sudah bisa terbangun. Kalau kita mau ngomongin tentang di Papua, kenapa sih di Papua itu kan benar-benar lama gitu kan ya? Perhatian, memang dia dikasih perhatian khusus gitu kan sama pemerintah dengan anggarannya dia dinaikkan 2 kali lipat kalau nggak salah. Jadi tinggal pemerintahnya yang di sana saja bagaimana melaksanakannya gitu kan. Sampai terakhir yang pernah kita lihat dulu kan ada gubernurnya sampai ketangkep kan karena kasus korupsi gitu kan. Lah mungkin dari sektor itu yang akhirnya bisa menghambat. Lah harapannya ke depan kita bisa memilih pemimpin daerah kita yang benar-benar membangun gitu kan. Contohnya nanti yang akan terjadi ini, kita di Kota Malang, kita mau milih-milih siapa wali Kota Malang yang baik bagi kita, harapannya dia bisa membangun gitu, jangan hanya nanti begitu mau pelaksanaan ngasih amplop yang kita pilih gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai gitu nanti kan. jadinya money politik ya Bapak ya. Benar. Seperti itu. Kalau dari Mas Rozi, bagaimana, sudah siapkah Anda menuju Indonesia Emas 2045? Harus siap. Siap nggak siap ya? Kata Pak Sugeng. Presiden udah sekarang ya tadi kan menyinggung IKN ya. Pasti kan infrastruktur akan berkembang pesat dari tahun ini sampai 2045 pasti Kalimantan ini terutama akan berpesat seperti Pulau Jawa gitu. Jadi mungkin yang saya sampaikan tadi terkait kayak jalur kereta api, perkereta apian, hanya Jawa yang mayoritas bisa menikmati kereta api dan sekarang sudah ada kereta cepat Jakarta Bandung gitu. Mungkin akan ada kereta cepat dari daerah lain ke daerah lain gitu. Jadi mungkin kayak Sumatera, mungkin sudah ada di Sumatera, sebagian Sumatera, nanti mungkin Kalimantan, Bali bisa menikmati infrastruktur yang sama seperti di Pulau Jawa. Jadi ekonomi merata. Jadi tidak terpusat di Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya, Semarang dan sebagainya. Bisa nanti terpusat di IKN, terpusat di tempat-tempat lain Sulawesi, bahkan bisa terpusat di Papua itu sendiri nanti. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah pemuda ini bagaimana mempersiapkan hal itu semua, Mas Rozi? Ya itu. Untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Apa yang seharusnya? Pasti pemuda saat ini akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita yang saat ini. Nah gitu. Jadi pemuda sekarang tuh harus siap dengan perkembangan zaman dan apa yang sudah disiapkan oleh pemimpin kita saat ini, termasuk pemimpin kita menyiapkan IKN. Jadi yang disiapkan kita adalah yang pertama menjaga infrastruktur, menjaga fasilitas, menjaga ekonomi semakin baik gitu loh. Pemuda sekarang itu lebih gampang meningkatkan ekonomi nasional dari penjualan online, penjualan dan sebagainya gitu. Jadi pemuda ini sebenarnya lebih gampang untuk berkembang dibandingkan pemuda-pemuda yang saat lampau gitu loh. Jadi kayak adik-adik kita mungkin yang masih sekolah atau adik-adik kita yang masih kecil, nanti mereka akan lebih enak sebenarnya menikmati hasil-hasil yang ada gitu. Jadi harus siap pemuda ini, bagaimana peran orang tua, peran pemuda, ayo bergandeng untuk menuju 2045 Indonesia Emas itu sendiri gitu. Ya tentunya harus dipersiapkan mulai sejak Ya, sekarang ini pastinya. ya Mas ya. Persiapannya apakah sudah nampak nih kalau Mas Rozi lihat? Kalau menurut saya sudah ya, kayak contoh halnya gitu, peran pemuda dari segi olahraga lah terutama, entah olahraga umum atau para ini teman-teman dari disabilitas itu. Kita bisa contohnya bulu tangkis Olimpiade kemarin atau sekarang yang masih berjalan ya Olimpiade Paris 2024. Di situ mayoritas nggak ada yang tua-tua, hanya membimbing, menemani, memberikan nasihat. Yang muda ayo kita berjuang gitu loh. Contohnya kemarin Indonesia juara sepak bola Indonesia juara selama beberapa puluh tahun, kita tidak membawa piala itu ke Indonesia, sekarang sudah dibawa ke Indonesia itu. Ya itu salah satu hal kecil sebenarnya, hal kecil yang perjuangan Indonesia ini benar-benar mati-matian gitu. Jadi kita akan dijuluki lagi sebagai macan Asianya. Wah, ya itu yang kita tunggu-tunggu ya, macan Asia ini ya. Pak, Bapak Sugeng bagaimana tanggapannya? Mempersiapkannya itu seperti apa? Kalau sudut pandang Bapak Sugeng? Kalau kita sebagai pemuda-pemuda yang sekarang itu ya memang harus banyak mencari literasi supaya kita itu lebih maju lagi. Mungkin banyak hal dari kalau kita mau ngomongin tentang budaya kita gitu kan, budaya kita itu gimana caranya biar tetap ada gitu kan. Jadi Indonesianya ada gitu kan. Jadi mulai dari batik yang sudah dikenal gitu kan, sudah naik gitu kan.
kita tetap pelihara gitu aja. Makanya pemuda-pemuda kita dengan banyaknya teknologi yang ada dipergunakan gitu dengan baik, memperkenalkan budaya-budaya kita. Itu kalau di budaya. Mungkin kalau di teknologi, gimana caranya kita bisa membuat suatu hal yang baru dan itu membantu dan dapat membangun wilayahnya masing-masing gitu kan. Mungkin di Kota Malang akhirnya kayak dan yang lain-lain, tapi yang buat adalah orang Malang gitu kan, anak jadi muda. aplikasi gitu Nah, ya. semacam itu gitu mungkin yang akhirnya mempermudah kita gitu kan. Karena hal-hal yang kuno memang akan terlibas kalau Iya, dia tidak betul, mengikuti betul, gitu kan. betul sekali. Kalau kita ngomongin angkot di Kota Malang gitu. Iya, Ngomongin angkot di Kota Malang mau bisa menuju emas kan nggak bisa dia. Iya. Kan gitu. Karena mereka masih manual gitu kan. Makanya mereka juga harus berubah gitu kan. Tinggal pemerintah Kota Malang aja sama angkot gitu kan, paguyuban angkot ini gimana caranya angkot ini bisa menjadi sarana yang benar-benar nyaman digunakan oleh warga Kota Malang gitu kan. Bisa walaupun dia mungkin nggak tahu nanti bagaimana pakai online, aku butuh gini kok nggak ono semua mau dia teko gitu kan. Atau mungkin begituan gitu kan. Atau bagaimana caranya, yang penting angkot ini kalau orang duduk di situ juga nyaman, nggak ngetem lama atau yang lain-lain. Nah, itulah keluhan-keluhan yang akhirnya bisa menjadikan kita menjadi Indonesia Emas tadi. Oke, jadi hal-hal yang bersifat konvensional ya, itu benar. dirubah menjadi hal yang lebih modern seperti itu kah, Bapak benar. Sugeng ya? Tapi Benar. tidak ini ya, walaupun konvensional tetap ada ciri khasnya begitu Bapak. Jadi Iya, tidak- Malangnya itu kalau ya, bisa Malangnya ada kan ada gitu. gitu. Ya, saya setujunya seperti itu. Jadi mungkin tidak menggeser dari angkutan itu tadi ya, tapi mungkin menambah fasilitas, Menambah yang ada fasilitas, dan kenyamanan ya. begitu ya, Benar. Pak Sugeng ya. Jadi kenyamanan itu harus ada. Kan tidak selama ini kan gitu, kalau naik angkot itu kan, aduh angkotnya bentuknya begitu, CT pancet gitu kan, ngelontok, Iya. ngetem gitu kan. Saya terakhir pernah dari Surabaya kepingin naik angkot. Iya. Bagi kita duduk, udah kita nunggu paling 1 jam tuh di Terminal Arjosari. Iya. Lah hal semacam itu yang perlu dirubah gitu kan. Ya kemarin positif banget sih. Dari PJ Wali Kota kan sudah pernah bahas itu sama angkot gitu kan, Iya, yang iya. kemarin kan. Ya moga-moga nanti ada titik temu yang bagus yang akhirnya angkot itu bisa merubah dan kita pakai angkot itu nyaman. Oke, jadi ada simbiosis mutualisme ya. Jadi masyarakat yang menggunakan dan juga angkotnya sendiri, angkutan dan sopirnya ini juga rezekinya Benar. tetap ada begitu Ada, ya harapannya. benar. Baik, luar biasa sekali. Kemudian sebagai founder dan penggiat netizen cerdas Indonesia, sebaiknya makna kemerdekaan ini diisi dengan apa saja, terutama di media sosial, karena kan kalau Bapak berdua ya, dari Mas Ozi dan juga Bapak ini kan netizen cerdas Indonesia. Tapi tunggu dulu, pertanyaan saya akan saya lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Bapak Sugeng dan Mas Rozi, membahas tema yang luar biasa pada malam hari ini pemirsa, yaitu peran kepemudaan dalam semarak kemerdekaan. Ya, untuk menyambut merdeka yang sesaat lagi, kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu semangat dan harus menunjukkan sikap-sikap positif ya dengan mengisi kemerdekaan itu sendiri. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Sugeng ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah sebagai founder dan penggiat netizen cerdas Indonesia, sebaiknya makna kemerdekaan ini diisi dengan apa saja, terutama dalam bermedia sosial. Ke Bapak Sugeng terlebih dahulu. Kita isi sesuatu hal, kalau khususnya pas di 17 Agustus ini paling bagus lagi kita bisa mengingatkan kembali dengan menampilkan media-media sosial tentang lomba-lomba di 17 Agustus yang lama. Iya. Itu kan keren tuh. Kalau kita mau menggiatkan itu. Oh, jadi gitu yang kan. lama-lama di ini lagi, kita up lagi. di-up lagi. Itu sebagai suatu edukasi yang menjadikan kita membuat suatu pertandingan untuk 17 Agustus ini tidak hanya yang hal yang pertandingan yang akhirnya kayak monoton gitu kan, dan muspro kadang-kadang juga nggak mendidik gitu loh, kadang-kadang kan ada tuh kadang-kadang permainan yang kurang pas bagi kita gitu kan. Oh iya, banyak itu di konten-konten media sosial yang saya temui. Nah, harapannya kita dengan netizen cerdas ini bisa memberikan edukasi, ini loh bagus banget sebenarnya. Gimana kalau nggak kita laksanakan atau kita gunakan
di era yang sekarang ini. Contohnya permainan apa Bapak yang harusnya di-up gitu di masa kini? Yang sudah hampir hilang gitu atau bahkan hilang? Banyak sebenarnya kan, kalau apa ya, mungkin kan Bektor gitu. Apa? Tahu nggak Bektor itu? Oh, belum tahu ini saya. Nah, ini boleh dikasih penjelasan Kalau di itu apa? masa-masa dulu saya masih kecil ada namanya Bektor tuh. Bektor. Bektor gitu, Pakai apa itu? pakai batu gitu kan. Pakai batu ditaruh di Iya, iya. kaki, di sana ada batu, batunya berdiri, kita sikat pakai kaki. Jadi yang nembak kakinya. Oh, gitu. Jadi kena batunya. Kalau nggak Iya, kena iya, batu ya iya. enggak gitu kan. Kalau sekarang nggak ada ya sepertinya. Nggak ya? ada ya. gitu. Iya, Kayak iya. karet-karetan sampai tinggi-tinggian. Itu kan jarang tuh kalau dilombain di 17 Agustus ya kan. Dia tingginya sampai berapa, kan ada sampai tinggi cincin gitu kan. Ada cuman segini ya, kayak gitu-gitu. Yang banyak sekarang tuh joget. Nah, Itu Ya, yang itu banyak. soundorek. nah itu Ya, balik lagi. soundorek. Itu bener, apakah memang budaya kita apa enggak sih? Nah, itu. Kita kembalikan lagi kepada teman-teman Iya, lah ya, teman-teman yang iya, lain iya. atau masyarakat. Harapannya kita yang edukatif lah. Karena kita masih punya anak-anak muda yang masih kecil-kecil, harapannya jangan sampai yang cuman joget-joget, seksi-seksi gitu. Masih kurang Iya, lah, kurang. tidak pada tempatnya ya, Nah, Bapak ya. karena mulai dari kita kemarin jadwal kita apa ini? Ada apa nih? Karnaval itu udah soundhoreg besar, di belakangnya joget satu orang kan gitu kan. Iya. Kan kalau saya sih beranggapan kurang pas, Iya, gitu iya, aja iya, kan. betul, Saya kurang betul. pas aja. Iya. Tapi nggak tahu, tapi yang nonton dia banyak. Kadang sampai pagi subuh tuh dia. Iya, karena kita sudah berbeda memang Pak ya. Benar. Zamannya sudah Zamannya berbeda, sudah beda. gitu. Jadi hal seperti itu justru diminati dibandingkan mungkin budaya. Nah, ini Nah, semoga melalui edukasi ngobrol santai ini pemirsa Dama TV dapat tercerahkan ya Bapak Benar. ya. Ah. Kalau Mas Rozi sendiri bagaimana tanggapannya Mas terkait hal itu? Terkait makna kemerdekaan ini diisi dengan apa? Terutama di media sosial. Ya, kalau saat ini ya sebenarnya peran kemerdekaan di media sosial itu sebenarnya satu hal yang perlu saya sampaikan, sebenarnya kita udah merdeka ya terkait sosial media, kita bisa menyampaikan beberapa konten dan sebagainya gitu. Tapi bagaimana sih kemerdekaan itu bisa kita dapatkan di sosial media? Jadi sebenarnya kita bisa flashback ke masa lampau. Oh, apa sih makna kemerdekaan? Jadi menurut masing-masing persepsi orang masing-masing kan pasti berbeda lah. Itu yang kita akan sampaikan di sosial media. Mungkin tidak sama dengan halayak umum lainnya. Jadi peran kemerdekaan itu jangan lupakan sejarah lah gitu sebenarnya. Sejarah kita, sejarah bangsa ini gitu. Ya tadi Pak Sugeng udah nyampaikan terkait permainan, dolanan, anak-anak dolanan jadul gitu. Jadi dari segi sosial media kita bisa menyampaikan, oh dulu kita juga ada loh seperti ini dolanan. Jadi terus kayak karnaval sekarang kan masih menyinggung kayak seperti itu ya, kayak soundtrack dan sebagainya. Waktu zamannya Pak Sugeng atau saya waktu kecil, karnaval itu apa sih yang kita siapkan? Kita ada namanya gotong royong. Nah, gotong royong buat apa? Kita buat misal satu mobil pickup zaman dulu, kita buat miniatur misal Kota Malang bangunan Tugu gitu. Jadi kan satu kampung, satu RT itu gotong royong bangun gini. Kalau sekarang kan nggak cuma kita sewa sound, kita yang di gotong royong apa? Iuran gitu loh. Apakah setiap orang yang dimintai iuran itu akan setuju? Saya yakin pasti ada yang tidak setuju. Tapi karena ada tendensi dari satu masyarakat, kalau nggak nyumbang nanti dikatain seperti ini. Kita kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kalau dulu misal zaman saya, oh ada lomba sepeda hias gitu. Oh iya. Ya kan sekarang apa? Mana Nggak ada ada. gitu, nggak Nggak ada ada. gitu loh. Jadi Sudah hilang. tendensi seperti itu yang harus kita munculkan lagi ke permukaan gitu loh. Jadi peran kemerdekaan yang selayaknya ada tuh ya harus kita adakan. Tapi yang selayaknya tidak ada, yang selayaknya jangan sampai ada. Yang vulgar, joget-joget ya. Ya bukan kita melarang untuk seperti itu, enggak. Tapi mungkin perkembangan zaman dan banyak peminat, jadi ya nggak masalah gitu loh. Tapi jangan lupakan yang bagus ini. Suara di sosial media itu yang terakhir saya amati gitu. Karnaval tuh komennya seperti ini. Masa karnaval seperti itu, kembalikan karnaval seperti dahulu lagi. Iya. Banyak memang jadi, komentar seperti itu. dulu mungkin ada sound system, pasti ada sound system, tapi kedengarannya cuma hanya satu lingkup mobil itu saja. Ketika mobil itu lewat terdengar, tapi ketika mobil itu sudah tidak lewat, Nggak dia dengar. bakal ganti dengan tim-tim yang lain gitu. Lain. Dulu kayak misal di salah satu kecamatan lah ada karnaval, jalan ini ditutup,
Tapi orang berbondong-bondong ke situ menikmati karnaval. Oh, ternyata dari kelurahan sini, misal kayak ada di Dau ini ada potensi durian, mereka bikin durian raksasa, terus habis itu bagi-bagikan durian. Seperti itu kan mereka menunjukkan potensi-potensi daerah itu, bukan Iya, hanya joget-joget betul, aja gitu, betul, seperti betul. itu. Mungkin kayak di mana ini ada sentra Keripik tempe. keripik tempe, mungkin bikin keripik tempe yang besar atau seperti apa. Habis itu orang bisa tester keripik tempe atau bikin tumpeng keripik tempe dan sebagainya miniatur ya. Orang itu bisa tahu gitu loh. Habis itu yang kedua, ketika kita menyediakan acara seperti itu, sosial media yang berbicara, kita upload, nah itu sudah menampilkan seperti itu. Iya, iya. Jadi konten-konten seperti itu justru bisa menarik menarik perhatian Iya, gitu. dunia, justru bisa Iya, ya. contoh halnya kemarin kayak Gerbek Suro di mana, di Ponorogo atau di Surakarta. Mereka yang ditampilkan apa? Namanya senjata-senjata yang jadul-jadul yang mereka kita dikeluarkan. Oh, ternyata reog kayak gini-gini. Mereka ada ciri khas. Contoh halnya kayak di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada tari 1000 gandrung. Jadi Iya. Luar menari biasa 1000 itu gandrung ya. itu ya. Jadi seleksinya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi pun ada seleksinya. Mereka berlomba-lomba untuk ikut dalam kompetisi, bukan kompetisi, perhelatan 1000 gandrung. Jadi hanya 1000 orang dari seluruh Banyuwangi itu. Iya, gitu. luar biasa Di Malang, gitu ya. terutama gini, mohon maaf dari pemerintah Kota Malang juga harus apa yang bisa diangkat gitu. Betul, Kalau betul. kalau Malang sendiri kan kita punya tari topeng. Jadi bagaimana sebenarnya harus memunculkan itu gitu. Iya, saya setuju sekali karena dunia ini hanya ada dalam satu genggaman ya. Iya. Ada dalam satu genggamannya itu handphone ya. iya. Jadi betul. Jadi konten-konten yang seperti itu harusnya diangkat, Mas, dan bisa mendatangkan wisatawan asing ya. Jadi misalkan datang ke Malang, wow, amazing ya. Jadi melihat Malang ini luar biasa. Jadi sudah disampaikan kalau di Dau ada yang namanya panen durian gitu ya, bisa incip-incip gitu ya. Terus ke sana itu ada keripik tempe, terus kemana lagi ada wisata ini atau makan ini khas. Itu luar biasa ya Mas ya, dibandingkan ya mohon maaf sekali lagi bukan maksud saya atau kami judge tarian atau goyang-goyang seperti itu ya. Iya, boleh seperti itu mungkin tapi tidak berlebihan begitu ya Pak ya. Benar. Jadi kan minimal kita kan kalau di Kota Malang nih tarian topeng Malangan tuh 1000 topeng Malangan tampil, iya, kan itu. keren tuh. Ini belum Di ada balik ini, kota Bapak. Menteri. Iya, ya ini saran kita ini. buat ini gitu, Bu. Boleh. Jadi masukan ya, bagus ini Iya ya kan? seperti 1000 topeng Banyuwangi. Malangan tuh ngelilingin tuh tugu tuh. Tugu Kota Malangan bagus tuh. Iya, betul. Dia sambil joget sambil ini kan, tapi kan pakai topeng Malangan Iya, ya, tarian gitu kan. Tari khas topeng. Tari budaya topeng Malang. itu kan bagus banget. Itu kan memberikan edukasi kepada adik-adik kita yang masih muda-muda untuk kedepannya kalau bisa apalagi yang belum dikeluarkan di tahun ini gitu kan, di 17 Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Jadi itu ya saran-saran yang luar biasa loh ini caranya Mbak Sugeng terkait tarian seperti itu. Mungkin ada lagi saran dari Mas Rozi harusnya seperti apa mengisi kemerdekaan itu dengan konten-konten media sosial selain dari tarian itu tadi, mungkin dari tulisan kah atau apa gitu. Ya kalau dari misal kayak seperti tulisan ya, misal konten ya, misal video lah, kita bisa bikin satu konten. Misal Malang ini dulunya sebagai pusat pusat kemerdekaan sebenarnya itu zaman Soekarno. Sejarahnya gitu ya. Kalau di Malang kan ada namanya napak tilas kemerdekaan. Kita ke bangunan-bangunan lama. Jadi ada satu komunitas mereka yang memang jalan dari jalan ini ke jalan ini. Oh ini gedung ini yang lama. Jadi kita bisa dari situ kita bikin konten. Oh Malang ini sebenarnya seperti ini loh. Malang itu dibangun untuk apa? Untuk seperti ini. Jadi ketika peran kemerdekaan Malang itu juga ada dan terkait gitu. Jadi jangan lupakan kota Malang itu hanya kota kecil, bukan. Tapi kota Malang adalah kota besar pada saat ini dan pada waktu itu juga gitu loh, untuk mencapai kemerdekaan. Jadi konten-konten yang mungkin kalau misal kita susah untuk jalan-jalan kemana, kita bisa bikin flyer, poster, oh kota Malang. Mungkin dulu kota Malang kan ada namanya Malang Tempo dulu. Kalau sekarang bisa Malang Tempo dulu kita sajikan lewat sosial media dari desain-desain. Oh ternyata dari jalan Jalan Ijen seperti ini, kita Jalan Ijen ini sejarah Jalan Ijen itu seperti apa gitu. Jadi kawasan elit di mana belakang museum itu dulu
seperti apa gitu, Museum Brawijaya atau Rampal dan sebagainya, kita bisa bikin konten-konten seperti itu gitu, video. Nah, ini saran yang menarik ya, dan ini semoga bisa menginspirasi pemirsa Dharma TV dalam membuat konten yang positif di media sosial. Oke, saya akan kembali ya sesaat lagi karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Bapak Sugeng dan Mas Rosi membahas tema pada malam hari ini yaitu peran kepemudaan dalam semarak kemerdekaan. Ya, ini segmen kita terakhir, tapi pertanyaan saya masih banyak ya terkait kemerdekaan itu, terutama pemudanya itu seperti apa. Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah pemuda adalah salah satu kunci kesuksesan bangsa. Bagaimana membangun citra pemuda agar bisa menjadi sosok inspiratif dan diperhitungkan? Saya ke Mas Rosi ya. Bagaimana, ini kan Mas Rosi kan pemuda ya, generasi milenial seperti itu. Ini pas pertanyaan saya ke Mas Rosi ya. Bagaimana kita membangun citra diri gitu ya sebagai sosok pemuda yang inspiratif gitu dan bisa diperhitungkan di dunia? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita nggak harus muluk-muluk ke dunia dulu nih ya. Okay. Ini banyak pemuda nih, terutama mahasiswa. Di kampusnya dia aktif berorganisasi, tapi di rumah dia tidak jarang lah ikuti kegiatan wilayah gitu, RT, RW gitu kan. Ya, nah itu seenggaknya kita berkontribusi lah untuk lingkungan kita yang dilahirkan, misal lahir misal di daerah Kedawung gitu, terus kuliah merantau ke Surabaya, di Surabaya berorganisasi mati-matian, ikut organisasi A, B, C, D, E, F, tapi ketika pulang tidak, introvert, diam di rumah, tidak membangun sekitar. Lah itu ya, kalau kita mau sampai ke dunia ya mungkin bisa, tapi alangkah baiknya kita terjun ke masyarakat, RT, RW, Karang Taruna atau sebagainya. Dari kecil dulu ya, dari lingkungan terkecil dulu ya. Ini semakin dari kecil kita bisa besar ke lingkup dunia gitu, program bangsa gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu ya, bagaimana membaur dengan masyarakat gitu ya. Iya, pastinya gitu. Oke, selanjutnya. Jadi ya ketika kita sudah dari wilayah kecil membangun itu, pasti kita akan dikenal dari setiap wilayah itu kan. Sekarang tidak menutup kemungkinan mungkin di situ ada rektor, ada ketua DPR atau bahkan polisi atau tentara atau kapolres dan sebagainya, misal tinggal di situ. Oh, aku punya nih tetangga yang ada potensi seperti ini aku ajaklah gini. Pasti nanti dari situ akan muncul bibit-bibit berkembang wilayah, kota, provinsi, bahkan menuju internasional kan pasti dari situ. Nggak mungkin kita langsung ke internasional, ke dunia kan pasti nggak mungkin gitu, dari bibit-bibit yang kecil berkembang gitu. Tapi kita juga harus menggali potensi-potensi diri kita. Jadi kita terjun ke wilayah itu nggak hanya cuma bangun, ada kerja bakti, cuma ikut kerja bakti, tapi mungkin kita bisa ikut andil ketika ada di wilayah, ada kegiatan. Oh, misal kita bisa bikin, kayak saya bisa bikin desain, ya udah nanti layout 17-an di satu RT ini saya yang bikin gini. Tapi untuk dananya pasti kita iuran gitu. Tapi layout desain biar daerah wilayah ini jadi tematik bagus, pasti akan nanti pemerintah sendiri akan menyoroti, oh dari wilayah Kedawung nih temanya bagus ya, jadi bisa disorot mungkin dari media, ya seperti itu, dari hal-hal kecil dulu. Terus siapa yang buat? Oh ternyata yang buat si A. Jadi contoh halnya kayak itu rumah warna-warni. Siapa yang bikin? Kan dari mahasiswa UMM gitu kan. Betul. Awalnya kan di situ ya tematik. Mereka kan sebenarnya cuma membangun wilayah lain. Mereka kan bukan asli warga dari sana gitu. Jadi mereka membangun dan membantu awalnya dari hal kecil. Tapi bisa mendunia, sekarang diundang GKND, diundang ke kemana-kemari, ke sana kemari. Jadi hal-hal kecil itu bisa menjadi sebuah hal yang besar nantinya. Jadi idenya luar biasa ya. Jadi Kampung Warna-Warni 3D itu dari anak muda justru ya. Nah ini diharapkan pemirsa Dharma TV, Gen Z, generasi milenial begitu ya. Ada bibit-bibit baru, pemuda-pemuda baru yang bisa seperti itu. Sebenarnya malah generasi Alpha untuk kita menuju ke 2045 nanti, generasi Alpha. Mungkin keponakan Mbak Nisa atau siapa gitu ya, masih generasi Alpha. Oke, merah putihnya diajarin terus ya. Oke, harus ya ini Bapak ya. Oke, jadi seperti itu ya, kalau kita membangun citra yang positif agar bisa menjadi pemuda yang inspiratif dan diperhitungkan itu dimulai dari
lingkungan terkecil terlebih Iya. dahulu, dari kampungnya terlebih dahulu Iya, begitu. pasti. Jadi nggak muluk-muluk harus seperti apa gitu, tapi di dalam lingkungannya seperti apa dulu itu yang harus dibangun Iya, ya. pastinya. Setuju sekali. Terima kasih. Kemudian saya ke Bapak Sugeng, dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai founder dan penggiat netizen cerdas Indonesia, konten-konten positif apa sajakah yang sudah Anda ini sebar? Saya ingin tahu ini sejauh ini ya, ini kan sudah 2016 ya, 7 tahun ya, 7 tahunan gitu. Apa konten-konten yang sudah disebarkan terkait HUT Kemerdekaan RI? Biasanya kita membuat suatu konten yang akhirnya memberikan suatu semangat ya. Kita menyambut hari jadi kita gitu kan, negara kita Republik Indonesia. Itu kita bisa mungkin ada beberapa hal mungkin kayak dari pemerintah kota atau mungkin dari instansi yang membuat suatu konten yang bagus, kita up lagi gitu kan. Contohnya mungkin ada, atau mungkin dari komunitas yang mungkin membentangkan bendera 1000 meter atau apa, biasanya kita up hal macam itu. Dan kita memang punya harapan ada beberapa kegiatan yang ada di kita nanti yang memang menyambut HUT ini. Kalau sekarang kita ini yang mau kita laksanakan bulu tangkis ya. Oh, Ya, bulu tangkis. bulu tangkis ini Oh, nanti bulu kita tangkis. akan kita lombakan, nanti akan kita up di Netizen Cerdas Indonesia. Merupakan salah satu yang bisa kita berikan sumbang kepada negara ini loh. Olahraga yang memang benar-benar kegiatan positif daripada kita ngopi. Ya. Oke, jadi selain ngopi itu ya ada hal yang lebih bermanfaat, Lebih bermanfaat. begitu ya, yaitu dengan olahraga bulu tangkis. Nah Ya. ini untuk masyarakat Malang kah Bapak lombanya ini nanti share-nya? Sementara ini Share-nya? masih kita aja. Oh, satu kita- grup kita. di netizen itu Namanya ya? kita adalah Jarum Sehat. Jarum Sehat. sehat. Oh, oke. Kapan ini rencananya Bapak? Bulan ini. Bulan ini. Oh, bulan ini. Bulan ini kita Gitu laksanakan. ya. Mungkin minggu depan sudah kita laksanakan. Oh, minggu depan ya. Sukses ya Bapak ya untuk Ya, acaranya amin. ini. Semoga nggak jarum beneran loh ya. Loh, memang kita mesti jarum. Oh, mesti jarum. Tapi Oke. kita kan sehat. Pasti itu ya. Oke, kemudian apa yang seharusnya dilakukan pemuda dalam perubahan dunia yang begitu cepat agar tidak terbawa arus globalisasi? Mas Rozi ya, sekarang itu kan kalau kita bicara teknologi dan segalanya itu kan mengalami perubahan yang begitu cepat sekali ya, era disrupsi gitu ya. Menurut pendapat Anda bagaimana agar kita itu tidak tergerus oleh yang namanya arus globalisasi, agar kita menjadi masyarakat Indonesia pemudanya selalu positif, berbudaya, beretika, itu seperti apa Mas Rozi? Yang pertama kita harus punya karakter sebenarnya. Kita berkarakter. Jadi karakter bangsa itu jangan kita lupakan. Oke. Yang pertama kita ini punya namanya karakter gotong royong. Gotong royong ya? Iya. Pasti dari sebelum kemerdekaan sampai detik ini pun namanya gotong royong itu pasti tetap ada gitu. Yang pertama jangan meninggalkan karakter gotong royong. Yang mana yang saya sampaikan tadi, ketika kita di wilayah, di RT, RW kita juga tetap harus gotong royong gitu loh. Dari segi gotong royong itu kita tahu karakter teman kita itu seperti ini, kekurangan teman kita. Kita bukan menjudge kekurangan, tapi kita mengisi kekurangan itu. Ya, hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk biar tidak tergerus gitu. Ya kita kurang-kurangi. Misal, mohon maaf terkait dengan DJ, joget-joget. Mungkin DJ adalah satu kelebihan dari salah satu orang yang bisa DJ, namanya disc jockey ya mungkin karakter. Tapi kan itu bukan sebagai karakter bangsa kita gitu ya. Jadi kita tetap ikuti itu, tapi kita tidak menyampingkan karakter bangsa kita sendiri. Jangan sampai tergerus gitu iya, ya. jangan sampai mungkin dari DJ boleh, tapi jangan sampai yang senonoh. Kita masih punya budaya ketimuran, kita punya namanya apa namanya? norma, habis itu punya kesenian gitu ya. Ya mungkin kesenian bantengan saat ini tuh bagus digaungkan lagi, tetapi ada hal negatifnya pakai sound horeg itu. Tapi kalau zaman dulu tuh saya ya beberapa kali sering lihat bantengan, tapi mereka yang mengiringi siapa? Gamelan. Oke, iya. Gamelan, benar. Memang aslinya kan itu sebetulnya Iya, ya. sebenarnya itu. Bukan horeg itu cuman kan. tung. Cuman gitu. Mau kesurupan, oke silakan gitu loh. Itu kan tradisi gitu loh. Entah itu kesurupannya beneran atau tidak, itu kembali lagi pada kesenian itu sendiri. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan itu gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya
Karena ini dalam nuansa kemerdekaan ya, bagaimana sih kita itu merawat kemerdekaan Bapak Sugeng? Silahkan pada pemirsa Dharma TV. Kita untuk merawat kemerdekaan ini adalah yang penting bagi saya itu adalah kita merawat budaya kita. Seperti yang disampaikan gotong royong, mulai dari kita bertempat tinggal, dari RT, dari RW, kita gotong royong, kita modifikasi kampung kita supaya menjadi ikonnya Kota Malang. Kalau bisa kan. Jadi kita berbeda gitu loh. Jadi dari diri kita sendiri bergotong royong, mulai dari warga, tetangga kita, ayo kita bangun, kita tunjukkan bahwa kita adalah Indonesia menuju Indonesia Emas. Oke, harapannya seperti itu Bapak ya. Semoga Indonesia di tahun 2045 betul-betul menjadi macan Asia. Ya, amin. Kalau dari Mas Rozi sendiri, pertanyaan saya terakhir, tips menjadi pemuda yang selalu positif di era globalisasi dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Mas Rozi, silahkan. Kalau kita jadi pemuda yang positif, tetap kita jangan melupakan sejarah. Ya. Itu yang paling utama, kita jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah, karena ada sejarah kita bisa duduk, mungkin saya bisa duduk di sini, mungkin Mbak Nisa bisa duduk di sini, atau teman-teman lain nanti bisa jadi rektor dan sebagainya. Untuk pemuda-pemuda saat ini, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan tempat tinggal kita, jangan lupakan di mana kita berpijak gitu. Sebenarnya itu tujuannya. Oke, luar biasa sekali. Semoga Indonesia betul-betul merdeka Bapak ya, adil, Amin. makmur, sejahtera, itu harapannya. Amin. Terima kasih Bapak Sugeng, luar biasa. Sebetulnya saya ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, tapi waktunya sudah menunjukkan pukul 8 malam. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik dari hari ini dengan tema yang lebih menarik juga di hari ini. Ya, terima kasih Bapak Sugeng dan juga Mas Rozi, sehat selalu dan sukses selalu. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi obrolan kita tentang peran kepemudaan dalam semarak kemerdekaan bersama Pengda Sugeng Riyadi. Beliau merupakan founder dan penggiat Netizen Cerdas Indonesia, dan Mas Rozi juga selaku founder dan penggiat Netizen Cerdas Indonesia. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap terus saksikan program acara Ngobras setiap hari Senin pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dharma TV, selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.